Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Ramadan dari kelas 11F. Di sini saya akan membuat video tentang pengayaan pelajaran matematika, yang dimana saya akan menjelaskan salah satu dari materi pembelajaran matematika di semester ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi MTK yang sudah pelajari, yaitu fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain secara tepat ke satu anggota kodomain. Jadi teman-teman, di sini saya mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B ini disebut relasi. Karena kedua himpunan ini memiliki hubungan, yang dimana himpunan A di sini merupakan domain atau daerah asal yang terdapat 1, 2, dan 3. Dan di sebelahnya merupakan kodomain atau daerah kawan yang terdapat angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya dikenal dengan istilah range atau daerah hasil. Oke teman-teman, fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain secara tepat ke satu anggota kodomain. Jadi setiap bisa dikatakan sebagai fungsi, yaitu setiap anggota domainnya ini memiliki pasangan, teman-teman. Di sini sudah benar, setiap anggota domainnya berpasangan dengan anggota kodomainnya, seperti angka 1 ke angka 1, angka 2 ke angka 3, dan angka 3 ke angka 5. Selanjutnya syarat kedua, yaitu setiap anggota domain secara tepat ke satu anggota kodomain. Jadi domain ini hanya satu ke kodomainnya, kayak 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5. Oke gitu teman-teman. Karena syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, maka kedua himpunan ini dinamakan fungsi, teman-teman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang domain. Domain bisa dituliskan dengan DF atau domain fungsi yang beranggotakan 1, 2, dan 3, atau bisa ditulis secara lain dengan X, yaitu X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Lalu ada kodomain. Kodomain itu merupakan anggota-anggota yang berada di daerah kawan, seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Penulisannya seperti KF, yaitu kodomain fungsi, yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa ditulis dengan Y lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 5. Lalu ada range. Range itu merupakan hasil dari perhubungan antara domain dan kodomain. Di sini range-nya ada 1, 3, dan 5. Jadi bisa ditulis
rank fungsi sama dengan 1, 3, dan 5 atau Y lebih dari sama dengan 2 dan Y kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh relasi yang bukan fungsi. Di sini terdapat dua himpunan yang berhubungan. Kedua himpunan yang berhubungan ini disebut relasi. Salah satu syarat sebuah relasi bisa dikatakan sebuah fungsi yang seperti saya sebutkan sebelumnya adalah setiap anggota domain itu berhubungan dengan anggota kodomain. Kita lihat di sini. Di sini ada satu anggota domain yang tidak berhubungan dengan anggota kodomain. Kan di sini 1 berhubungan, 3 berhubungan, 4 berhubungan. Hanya 2 nih yang berhubungan. Jadi relasi ini disebut relasi bukan fungsi. Dan juga salah satu syarat lagi untuk relasi bisa dikatakan sebagai fungsi, yaitu setiap anggota domain itu berhubungan tepat 1 ke anggota kodomain. Di dalam contoh relasi ini dapat diketahui anggota domain ini satunya ini memiliki pasangan 2, yaitu berpasangan kedua dan berpasangan ke angka 3. Jadi ini bukan dikatakan sebagai relasi bukan fungsi, karena relasi yang dinamakan relasi fungsi itu tadi setiap anggotanya itu harus berhubungan dengan setiap anggota domain itu harus berhubungan dengan berhubungan dengan anggota kodomain, dan setiap anggota domainnya itu harus berhubungan tepat 1 ke anggota kodomain. Selanjutnya ada istilah yang dikenal dengan notasi fungsi. Apa sih notasi fungsi? Notasi fungsi itu adalah lambang dalam fungsi atau nama lainnya notasi fungsi itu adalah lambang. Notasi fungsi biasanya ditulis dengan misalnya F titik A ke B. Dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Atau juga contoh lainnya F sama dengan X ke 2X tambah 1. Dibaca fungsi fungsi F memetakan X ke 2X plus 1. Itu dinamakan notasi fungsi. Jadi notasi fungsi itu lambang fungsi. Kemudian ada istilah yang dikenal rumus fungsi. Jadi ada notasi fungsi, ada rumus fungsi. Rumus fungsi itu adalah rumus yang digunakan dalam fungsi. Ya, jadi rumus yang digunakan dalam fungsi lah. Jadi rumus fungsi itu biasa ditulis dengan F tutup kurung X sama dengan 2X tambah 1. Itu contohnya. Ada juga misalkan G tutup kurung X sama dengan 3X plus 2. Oke teman-teman, perlu diingat Fx itu bisa juga sama dengan Y. Jadi F itu bisa sama dengan Y. Jadi bisa dituliskan kalau Fx sama dengan 2X plus 1 itu bisa ditulis menjadi Y sama dengan 2X plus 1. Begitu juga dengan G. G bisa ditulis dari Gx sama dengan 3X plus 2 menjadi Y sama dengan 3X plus 2.
Di sini ada contoh soal. Ubahlah notasi fungsi berikut menjadi bentuk rumus fungsi. Di soal pertama, ada notasi fungsi f titik 2x tanda panah 2x plus 3. Kalau mau diubah menjadi rumus fungsi, tinggal ditulis menjadi Nah, jadi kalau merubah dari notasi fungsi ini menjadi rumus fungsi, menjadi fx sama dengan 2x plus 3. Jadi teman-teman, f titik x ke 2x tambah 3 ini disebut notasi fungsi. Sedangkan f tutup kurung x sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi. Kemudian kita jawab soal yang kedua. Soal yang kedua terdapat notasi fungsi f titik 2x tanda panah x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Kalau kita ingin ubah menjadi rumus fungsi, tinggal tuliskan menjadi f x sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Begini teman-teman. Lalu contoh soal berikutnya ada tentukan nilai dari f1, f2, f3 dan fx plus 1 untuk fungsi f titik 2x ke 2x tambah 3. Di sini kita harus menentukan nilai fungsi dari ini teman-teman. Tapi langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus menentukan rumus fungsinya dulu. Karena dalam soal hanya terdapat notasi fungsi, belum terdapat rumus fungsi. Cara untuk mendapatkan fungsinya, kita ubah dari notasi fungsinya. Dari notasi fungsi kita ubah menjadi rumus fungsi, yaitu menjadi berarti f x sama dengan 2x plus 3. Setelah kita mendapatkan rumus fungsi dari notasi fungsinya, baru kita bisa mengerjakan soal-soal ini teman-teman. Yang pertama ada nilai dari f1. Nilai dari f1 yaitu kita tinggal tulis lagi 2 dan x nya ini teman-teman diganti menjadi 1. 2 kali 1 tambah 3. Dan hasilnya sama dengan 2 kali 1 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya 5. Kemudian ada nilai f2. Seperti yang tadi teman-teman, x nya itu diganti menjadi 2, yaitu 2 dikali 2 ditambah 3. 2 dikali 2 4 ditambah 3 menjadi 7. Selanjutnya ada nilai f3. Kita nyari nilai f3 teman-teman. Seperti sebelumnya, 2 dikali x nya diganti menjadi 3. 2 dikali 3 ditambah 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 3 menjadi 9. Selanjutnya kita mengerjakan yang terakhir teman-teman, yaitu fx
F tutup kurung X tambah min 1 tambah 1 tambah min 1. Kebanyakan berarti menjadi F X tambah 1 sama dengan 2. Tetap teman-teman, X nya ini diganti menjadi ini, jadi X tambah 1 tambah 3. Tinggal kita katakan teman, 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 3. Nah, 2X turun dan 2 ditambah 3 5. Begitu caranya. Sekian video pengayaan penjelasan materi MTK dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan atau ada penjelasan yang tidak dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.